sejak 98. Nama saya Santoso Kurniadi. Orang tahunya saya bilangnya Boeng. Ya. Udah berapa lama jadi RT di sini? Saya baru 3 periode. Oh, 3 3 periode itu 9 tahun. Zamannya Belanda kita dikumpulkan di sini. Semua orang jadi semua masuk marganya macam-macam. Jadi misalkan saya punya marga Yap, ini punya marga Tan, ini punya marga P. Jadi terjadi sesuatu yang kita kerja sama Belanda. Jadi mereka nggak pusing. Yang bermasalah marga apa? Marga Yap. Oh, adanya di petak 9. Terus marga Ko adanya di Glodok. Jadi dia tinggal masuk situ ke blok. Zaman dulu kita kan namanya belum ada. Iya. Setelah rumah kita ada 9 petak, baru dinamanya Jalan Petak 9, Pasar Petak 9. Karena pasarnya itu, karena mereka dagang. Jadi kita masakin pasar, masukinnya. Pasar Petak 9. Berarti petak 9 itu karena Rumah ini kita ada 9 petak. Dulunya 9 petak. 9 rumah. Nah, mereka izin ke 9 rumah itu. Setelah yang rumah itu toko ruko itu dia kasih, yang penting tidak menghalangi toko, silakan baru boleh buka. Baru ke kelurahan, baru ke kecamatan, semua izin. Kalau nggak bisa kita. Kalau misalkan Kalau dulu kita 24 jam. Sejak 98 habis kerusuhan barulah mereka sebelum kerusuhan kita 24 jam di Glodok Pancoran itu. Malamnya ada tukang kopi, ada tukang makanan, kalau siangnya ada toilet apa apa. Dari mata pencarian biasa mereka dagang, mereka buka toko, dagang, lebih ke dagang sih biasanya gitu. ini kan mau Imlek ya? Imlek Oh ya. iya, Imlek jadinya. Imlek, jadi jual musiman. AI udah berapa lama sih jualan di sini? Udah tahun 2000. Oh, tahun 2000 udah lama banget ya? Iya. Sama namanya Koti. Poti. Ini masakan asli dari Tiongkok, dari China. Yang saya ingat itu di sekitar 1889. Ini udah berdiri cukup lama. Karena di sini termasuk cagar budaya yang tertua di Jawa. Gitu. Jadi ini wihara salah satu yang tertua di Jawa. Yang jaga itu kan disebut namanya biokong. Oh, biok. Nah, biokong itu jadi ibaratnya dia yang menjaga, yang memelihara.
itu nggak harus turun-temurun. Yang harus turun-temurun itu adalah locu. Locu itu disebut bahasa Indonesia itu pengurus. Ya, pengurus. Jadi istilahnya dia seperti yang pemimpin lah di sini. Kalau untuk ibadah rutin sendiri itu kita ada biasanya di hari Minggu. Cuman kalau seluruh umat Buddha atau Konghucu itu ada namanya bulan-bulan ibadah seperti Ceit, Cap Go, sesuai dengan pengkalenderan Chinese. Dalam Chinese itu dipercaya warna merah atau warna-warna yang cerah itu dapat mengusir roh-roh jahat atau malapetaka yang buruk untuk kita. Warna merah ini sendiri identik dengan sejarah Imlek. Sejarah Imlek ini yaitu dengan munculnya monster Nian pada saat tahun Imlek. Nah, monster Nian ini diusir dengan warna merah, petasan-petasan, bunyi-bunyi yang kencang. Nah, kenapa wihara itu semuanya identik dengan warna merah, kalau nggak hijau, kalau nggak kuning yang cerah, karena untuk menolak roh-roh jahat. Ibadahnya itu ya kita memohon doa seperti biasa aja, membakar dupa, membawa seserahan atau sesajen berupa jeruk atau kue yang harus ditentukan dengan jumlah ganjil. Kalau caranya kenapa jeruk? Jeruk itu kan di Chinese diibaratkan sebagai buah yang keberuntungan. Nah, di Imlek itu juga kita disuguhkan sama keluarga itu berupa buah jeruk, ada pohon jeruk. Nah, itu di situ melambangkan kalau kita tuh jadi makmur, nggak boleh genap. Jadi 3 macam kue, 3 macam buah, atau 1 macam kue, 1 macam buah, dan isinya itu ganjil. Di belakang Mau nanya dong Kak, ini peletakannya ini ada ceritanya gitu nggak Kak? Kenapa ini diletakin di sini? Oh, ini kita peletakannya ini kita sesuai dengan Feng Shui. Nah, ini kayak gini, dia ada sepasang. Nah, nih nanti setelah dia taruh, setelah dicuci kimsin, nanti dia dilempar, ditanyain nih udah sesuai atau belum. Kalau belum, dia bakal nolak begini atau enggak begini. Tapi kalau udah sesuai, dia salah satunya nutup atau berbeda. Berkaitan dengan dagang ya, kan etnis Tionghoa tuh biasanya dikenal dengan sifatnya yang pekerja keras, terus cerdas dalam mengelola perekonomian. Itu ada nggak ya hubungannya sama budaya atau pengajaran orang tuanya? Soalnya kita kepo nih, kenapa gitu loh. Kalau menurut aku sih ya mungkin pembelajaran dari orang tua juga kali ya. Kayak misalkan orang tua selalu mengajarkan kita harus rajin menabung. Jangan sampai kita meminta-minta bantuan orang lain. Kalau bisa kita bisa sendiri, jangan minta bantuan orang lain. Terus kita harus rajin menabung. Lebih ke ini sih kita mempersiapkan ekonomi untuk ke depan ya, masa depan. Ini mungkin maaf sebelumnya agak sensitif. Kenapa ya etnis Tionghoa itu dikenalnya tidak mau menikah dengan orang yang berbeda etnis? Apakah ada hubungannya dengan budaya leluhur atau memang keinginan individu? Etnis Chinese kan mungkin ada budaya masing-masing. Kayak misalkan Imlek, kita harus ngelakuin Imlek, atau ada angpau, kasih angpau gitu, atau kayak sembayang leluhur. Dan itu mungkin kalau misalkan kita nikah dengan orang yang bukan Chinese, mungkin orang tuanya takut budaya yang Chinese ini tuh bakal hilang kalau misalkan nggak nikah sama sesama Chinese. Sejak yang tua-tua, orang tua kita, kakek kita udah meninggal, kita kan selalu pakai bahasa Indonesia. Jarang dipakai bahasa Chinese. Kecuali ada kakek nenek masih pakai bahasa Chinese, karena dia nggak pasti bahasa Indonesia. Dari tadi nyala. Day 3. Pokoknya